Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Namanya regulation trap atau kita terjebak dalam aturan sehingga dengan SKB ini mendatangkan akses baru seolah negara itu terpisah dengan agama, itu nggak boleh. Pemirsa, Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jenius Umar menentang dan tidak bersedia melaksanakan SKB 3 Menteri tentang aturan seragam khas keagamaan. Jenius Umar bahkan seakan menantang siap diberi sanksi atas keputusannya. Wali Kota Pariaman, Jenius Umar tampaknya gagal memahami terkait SKB 3 Menteri, Mendikbud, Menteri Agama, dan Mendagri. Dia mengaku menolak menerapkan SKB 3 Menteri dengan alasan tidak ingin memisahkan nilai keagamaan dengan dunia pendidikan. Padahal isi SKB 3 Menteri tersebut tidak melarang penggunaan seragam khas keagamaan, namun tidak pula menjadikan hal itu wajib bagi peserta didik. Bahkan, Jenius Umar malah menyebut SKB 3 Menteri seperti sebuah regulation trap yang membuat masalah baru. SKB 3 Menteri ini adalah isinya sekolah atau daerah tidak boleh mewajibkan pakaian agama tertentu kepada murid. Saya pikir ini tidak perlu melalui SKB. Kalau kejadiannya cuma SMK 2 Padang, cukup menteri menyertai gubernur agar menegur SMK 2 Padang. Tapi kalau ketika dijadikan keputusan, namanya regulation trap atau kita terjebak dalam aturan sehingga dengan SKB ini mendatangkan akses baru seolah negara itu terpisah dengan agama. Pernyataan Wali Kota Pariaman ini tentu sangat tidak berdasar karena seragam khas keagamaan masih diperbolehkan. Latar belakang SKB 3 Menteri soal seragam sekolah ini juga hanya berlaku bagi sekolah negeri dengan pengawasan pemerintah daerah dan pengecualian di wilayah Aceh. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu guru dan murid dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kekhususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik mengingatkan semua kepala daerah atas sumpah jabatannya. Setiap kepala daerah wajib menjalankan setiap peraturan terkait tugas dan tanggung jawabnya. Akmal Malik telah menegur Wali Kota Pariaman, Jenius Umar, dan dikatakan oleh Akmal Jenius bisa memahaminya. Kepala daerah, sumpah jabatan daerah melaksanakan seluruh ketentuan peraturan-perundangan. Ketika ada hal-hal yang tidak dilakukan, pasti ada konsekuensi. Bukan sanksi ya, pasti ada konsekuensi. Tetapi sebelum konsekuensi kita berikan, kita pasti akan bangun komunikasi. Contoh seperti Pariaman, ketika kami menemukan data-data seperti itu, kami komunikasikan secara beliau. Kami ingatkan, bahwasanya ada persoalan ini, ada kondisi ini. Dan Pak Wali memahami. Kami aspirasi pada Wali Kota Pariaman dapat memahami. Dikeluarkannya SKB 3 Menteri ini dinilai sebagai jawaban dari polemik yang selama ini terjadi di sejumlah daerah terkait aturan seragam sekolah yang dinilai intoleran. Salah satunya yang terjadi di SMKN 2 Padang, yang mana pada saat itu ada siswi non-muslim yang diwajibkan mengenakan jilbab. Namun persoalan di SMKN 2 Padang sudah diselesaikan dan pihak SMKN 2 Padang telah merevisi seluruh aturan yang dibuat sekolah soal seragam dan atribut sekolah. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana Kemendikbud menyikapi adanya penolakan dari Wali Kota Pariaman terhadap SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah? Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Biro Hukum Kemendikbud, Ibu Dian Wahyuni. Selamat sore, Bu Dian. Selamat sore, Mbak Fitri. Bu Dian, ada penolakan yang dilakukan oleh Wali Kota Pariaman terkait pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Bagaimana sikap dari Kemendikbud? Terima kasih Mbak Fitri untuk pertanyaannya terkait dengan adanya keberatan dari kepala daerah terkait dengan adanya SKB 3 Menteri ini. Tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mempelajari terlebih dahulu apa sih yang melandasi terkait dengan penolakan dari kepala daerah tadi. Nah, kalau seandainya yang menjadi landasan tadi adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya di sekolah dasar Islam terpadu dan sebagainya,
Tentu ini kita harus kembali lagi melihat kepada tujuan dari SKB ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa SKB ini adalah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan negeri, di mana sekolah negeri itu dia terbuka untuk siapa saja yang bisa menjadi peserta didik di satuan pendidikan dimaksud. Nah, kalau sekolah dasar Islam terpadu ketika dibuka sudah menggunakan atribut seragam tertentu, maka silakan saja sekolah tersebut menggunakan atribut seragam tertentu. Tapi kalau untuk sekolah negeri, maka ini dikembalikan kepada keyakinan ataupun kesadaran dari peserta didik tadi. Karena ini adalah sekolah publik. Begitu sekolah publik, maka dia bisa bebas menerima peserta didik dengan latar belakang agama apapun. Di mana ketentuan seragamnya sudah jelas diatur di dalam ketentuan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi di situ ada ketentuan yang mengatur bagaimana penggunaan seragam nasional, penggunaan seragam khas khusus sekolah, ataupun seragam pramuka. Jadi semua pengenaannya diserahkan kepada peserta didik atau orang tuanya, sesuai dengan keyakinan dan kesadarannya. Itu sih Mbak Fitri. Bu Dian, Wali Kota Pariaman ini Jenius Umar mengatakan SKB 3 Menteri ini seolah-olah negara memisahkan kehidupan agama dan sekolah. Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya justru SKB ini menjalankan mandat dari konstitusi, di mana kebebasan beragama itu harus dilindungi. Kemerdekaan beragama itu harus dilindungi. Begitu juga untuk perolehan pendidikan. Di sini jelas dikatakan, seperti di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, itu jelas dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan atau beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, komitmen kita terkait dengan mandat konstitusi tadi, sekolah diberi kebebasan untuk memilih ketika akan menggunakan seragamnya, sesuai dengan keyakinannya. Gitu. Ketika dia punya keyakinan sebagai seorang muslim, lalu dia ingin menggunakan hijab, dipersilahkan menurut ketentuan Permendikbud 5. Dan tidak memaksakan kepada peserta didik tersebut. Seperti itu, Mbak Fitri. Ya, Bu Dian, apa konsekuensi jika ada kepala daerah yang melanggar atau menolak keputusan bersama yang tercantum dalam SKB 3 Menteri ini? Di dalam SKB 3 Menteri itu sudah jelas hal-hal apa saja yang akan dikenakan, sanksi-sanksi apa saja yang akan dikenakan. Tentu saja pengenaan sanksi ini pun kita harus melihat ya dari persoalan sanksi yang akan dikenakan kepada masing-masing kepala daerah sesuai dengan jenjangnya. Seperti untuk satuan pendidikan, maka akan diberi peringatan oleh kepala daerahnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan pendidikannya. Begitu juga kalau ada kepala daerah, misalnya kepala kabupaten kota yang melakukan pelanggaran, maka nanti di sini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada bupati wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi sekali lagi kita lihat dulu berat ringannya sanksinya, tidak serta-merta demikian, tapi akan diawali dulu dengan teguran lisan kepada bupati atau wali kota yang melanggar, yang di mana tegurannya akan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Begitu Mbak Fitri. Bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan terkait implementasi ataupun pelaksanaan dari SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah ini, Bu? Terkait dengan pengawasan, tentu saja kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemerintah Daerah, Mbak, di mana di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pun ada peraturan pemerintah mengenai pembinaan pengawasan. Di mana pembinaan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan urusan dari masing-masing pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah terkait dengan urusan pemerintahan konkuren, di mana pendidikan ini dibagi-bagi kewenangannya dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Nah, terkait dengan kewenangan kabupaten kota, maka ini adalah terkait dengan urusan-urusan di pendidikan dasar, yaitu hal ini di sekolah-sekolah di satuan pendidik tingkat SD dan SMP. Maka di sini pengawasan yang dilakukan adalah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nanti gubernur akan mengawasi bagaimana kepatuhan kepala daerah terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Begitu juga sesuai dengan Undang-Undang 23, di mana gubernur pun punya kewajiban untuk tata kelola di pendidikan menengah. Dalam hal ini adalah SMA dan SMK. Maka disinilah maka pemerintah pusat akan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagai tugas Kemendikbud untuk bagaimana kepatuhan gubernur untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kewenangan. Gitu sih, Mbak. Baik, Ibu Dian Wahyuni, terima kasih telah berbincang bersama kami di sore hari ini.